aku membuktikan banyak hal gitu lah. Juara baca puisi gitu-gitu, terus pentas gitu. Kalau pentas undangan tak kasih orang tua, tak suruh datang nonton. Biar tahu. Jadi aku nggak pulang seminggu itu di Sanggar. Halo, salam jumpa dengan berita teater dan salam budaya. Salam budaya juga. Salam budaya, iya. Kali ini kita masih di Jasuli. Jasuli, Kasuli. Gara-gara sama Mas Jamal kan jadinya Jamal Suli. Awe. Ya tadi sudah sempat keceplosan ya. Betul. Hari ini kalau 3 episode yang kemarin kita dengan Mas Broto ya. Masih di Kasuli, kami mengundang Mas Jamaluddin Latif. Waduh. Alias Jasuli. Nama baru ya Mas ya. Oke, Mas Jamal ini gimana anunya? Oke, tadi sepak saya sudah- terjangnya. Tadi saya sudah sempat kepo-kepo dikit Mas Dino. Jadi kalau dari hasil kepo saya Mas Jamal atau kalau saya salah manggil Pak nggak apa-apa ya Mas ya. Mas aja. Mas aja. Disamain. Saya akan mencoba men-set supaya manggilnya Mas nih. Takut keceplosannya Pak. Oh, iya. Mas Jamal ini dulu pernah berkarya di Teater Garasi Mas Dino. Oke. Dan saat ini beliau menjadi ketua Rumah Pantomim Yogyakarta. Wah, sama kayak Mas ini ya. Iya, betul, Juga betul. berpantomim berarti Mas Broto ya. Oke. Betul. Dan Mas Jamal ini selain akhirnya bermain film, bermain teater, juga menjadi pelatih Tadashi Suzuki. Susah banget itu kayak. Metode. Oh ya, metode pelatihan olah tubuh teater. Oke. Tuh. Nah, gimana nih Mas? Mau mulai dulu atau saya dulu? Oke. Enggak, ini cuma sedikit nyelenting ya, Mas. Ya. Jenengan ini kan kalau nggak salah juga bikin pitpa ganda tuh, Mas. Enggak ya? Nyepal. Enggak apa-apa, Ya, itu kan ya. misalnya Masnya ini kan entrepreneur toh. Maksudnya ini menunjukkan bahwa seorang aktor itu juga memiliki banyak keterampilan. Itu gimana? Masih ada tuh, Mas? Karena pandemi ini kita off dulu. Oke. Ya, jadi dulu saya kan suka bersepeda. Sekarang udah enggak, Mas? Sekarang masih. Oh, Sekarang masih bersepeda. Dan bersama teman-teman pesepeda, saya bikin pitpah ganda. Jadi pitpah ganda itu semacam media iklan tapi dengan sepeda. Jadi menggunakan sepeda sebagai billboard ya, Mas? Billboard berjalan. Gitulah. Intinya gitu. Iya. Menarik ini dulu karena saya belum pernah menemukan konsep seperti ini sebelumnya ya. Konsep iklan berjalan. Ya. Walaupun mungkin sudah ada ya orang bawa billboard tapi dalam bentuk kepit-pitan tuh. Ya. Wah, itu Keren sangat ya. ini ya monumental sekali di zamannya ya, Mas. Sehat. Oke. Ya semoga nanti kalau pandemi ini berakhir pitpah ganda bisa kembali berpropaganda ya, Mas. Betul. Oke, Mas Jamal ini kan sudah lama dikenal sebagai salah satu aktor kawakan dari Jogja. Tapi berarti. Ngomong tua. aktor legendaris lah, Santoyo ya. Lebih tua lagi. Iya. Jenengan itu pertama kali bisa kenal teater itu gimana tuh, Mas? Ngomongin cerita dulu nih ya. Iya. Masa lalu. Ya, jadi dulu saya sejak kecil tuh suka pantomim. Oke. Oh, malah langsung pantomim dulu, Pertamanya Mas? pantomim. Oh, oke. Saya mengenal seni itu pantomim. Dulu di SD tuh suka pentas gitulah. Kalau kakak kelas mau lulus, saya pentas. Oh, oke. Menghibur kakak-kakak. Waktu saya kelas 6, saya sudah nggak bisa menghibur siapa-siapa. Saya nggak boleh pentas. Iya. Siap-siap Eptanas ya, Iya. Mas. Oke. Itulah mulainya saya suka seni lah. Oke. Tapi waktu itu taunya baru seni pantomim. Nonton TV gitulah. Pantomim tuh gini ya. Saya belajar sendiri. Nggak lewat siapa-siapa. Cuman niru-niru aja. Oh kayak gitu tuh pantomim itu. Oh iya. Dan gitu. Terus SMP, nah mulai drama ini. SMP dulu waktu saya SMP nggak tahu kalau sekolah sekarang ya. Dulu itu kalau Ekstrakurikuler? bukan PSPB, pelajaran Oh ya. apa?
apa sih itu Pokoknya istilahnya? tentang Apa tuh? sejarah lah. Iya, PSBB Oke. sejarah. Dulu bikin dramanya Meja Bundar. Oh, PSBB ada pelajaran dramanya itu, Mas? Nah, dulu kalau di zamanku itu materi, pokoknya kalau sudah masuk ke itu apa tentang sejarah konferensi Meja Bundar itu. Oh, oke. Nah, itu diadegankan. Oh, oke. Menarik. Enggak pernah nemu loh sekarang udah enggak ada Iya. Mas. Masa nggak ada ya? Ya, kebanyakan sekarang mata pelajaran drama masuknya ke ini bahasa Indonesia atau ekstrakurikuler. Dulu malah di pelajaran sejarah. ini menarik di ya, Mas, ya. angkatanku ya dulu ya. Jangan ngomongin tahun kapan Enggak. ya. Oke. Iya, iya. Kelihatan Zaman Mas. saya Kelihatan, SMP, kelihatan. Berarti lama ya. Pokoknya zaman SMP gitu ya Mas ya. Gitu. Gimana, Mas, gimana? Di situ saya mulai mengenal drama. Oh, gini tau drama. Jadi saya mulai belajar bagaimana apa berdialog dengan lawan main bla 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 kayak gitu. Baru beranjak terus ke SMA. Waktu SMA di Pekalongan itu saya disitulah ada ekstrakurikuler. Kemudian saya belajar di ekstrakurikuler di teater SMA gitu kan. Karena nggak cukup puas, bergabunglah saya di luar sekolahan, sanggar gitu. Ada sanggar waktu itu di Pekalongan namanya Teater Biar. Biar. Teater Biar. Sekarang pendirinya sudah almarhum, Mas Edi Haryoso, adiknya Mas Edi Haryono. Itu apa jebolan-jebolan bengkel teater Rendra lah. Oke. Gitu. Jadi masih yang Oh, wis ngono. Monumental. teaternya Dake lah. bentoyong. Bentoyong. Jadi paham ya? Iya, Sejak SMA saya sudah bentoyong. Iya. Teaternya sudah bentoyong. Oke. Nah, di situ saya belajar banyak sih. Belajar banyak tentang ya disiplin, tentang bagaimana bermain drama yang ya pakai bukunya Rendra gitu-gitulah. Iya. Apa aturan-aturan cara bermain drama yang bener kayak gitu-gitulah ya. Jadi saya belajar justru tidak di ekstrakurikulernya, tapi di sanggar. Iya. Di sanggar, sering pentas gitu. Bagaimana juga perjuangan menunjukkan ke orang tua, iki loh aku punya kemampuan di luar hal-hal yang mata pelajaran sekolah nih gitu. Tapi itu enggak Mas, enggak dimarahin. Maksudnya kan kebanyakan orang tua itu, kowe ngopo dadi catiter malah. Sama. Lah tapi kok bisa terus? Nah, gitu loh. Nah, kenapa bisa terus? Aku membuktikan banyak hal gitu. Juara baca puisi gitu-gitu, terus pentas gitu. Kalau pentas undangan tak kasih orang tua, tak suruh datang nonton. Biar tahu. Jadi aku nggak pulang seminggu itu di sanggar. Jadi kalau pulang cuman ganti baju sama minta uang saku. Tidurnya di sanggar depan. Itu saya SMA sudah kiri lah ya. Berat ya kiri. Teaternya kiri. Bentoyong, pokoknya sudah bentoyong. Sudah bentoyong sejak SMA. Oke. Sudah sangat serius. Dan dari jebolan di sanggar itu yang masih berteater ya cuma aku sampai sekarang. Oh, tapi sanggarnya itu masih ada sampai Sudah sekarang? enggak ada. Oh, ya gara-gara itu pendirian tadi udah enggak ada. Itu juga salah satunya. Oke. Dan yang lainnya sudah pada mencelam-celam sing dadi sing dadi polisi sudah dengan cita-citanya masing-masing. Iya. Dan saya masih getol di sini dengan masih mau teater gitu. Terus ketika di Jogjanya? Nah, ketika di Jogja terus saya memutuskan antara Jakarta apa Jogja ya? Jakarta dulu mau ke IKJ? Dulu ada pikiran ke IKJ gitu. Dihitung-hitung, wah kita abot udah beli Jakarta. Iya. SPP ini larang Mas. Larang. Tapi masak ke Bongko. Di cut ya nanti ya. Dini. Atau jangan dikasih link ke IKJ nanti. Oke, terus Mas. Unlisted aja, jangan di publik nanti ya. Oke. Terus Mas. Nggak diterima Pak Mas? Kasihan orang tua aku ya, maksudku abot jauh juga orang tua terus. Bener. Terus orang tua mikirnya, udah kakakku sudah di Jogja, jadi ben ono sing ngawasi lah. Oke. Udah di Jogja aja. Jogja yuk di mana aku sekolahnya? Dulu aku baru dapat info, ono sekolah
seni drama dan film. Aku masuklah ke Asrafi. Oh, Asrafi. Silakan dilacak Asrafi itu sampai tahun berapa? Akademi Seni Drama dan Film. Biar ketahuan umurnya Mas Jamal ya. Kan masih ada bau drama dan bau Benar, filmnya, benar. sama kayak yang di Jakarta tadi. Itu kan yuk. Padahal waktu itu kan sudah ada isi juga, tapi Iya. aku nggak dikasih rekomendasi ke sana gitulah. Beberapa teman-teman, wis nang Asrafi wae ketoke keren kuwi bla bla bla. Gitu. Dan di 3 segera jadi artis. Oke. Rampung Juga. Iya ya. Iya. Betul. Nah, itulah sekolah di sana. Sekolah di Oke. Asrafi. Sekolah di Asrafi, ya mengenal teater, mengenal drama dan sedikit film. Kan sekolah drama dan film, tapi filmnya nggak banyak. Gitu. Oke. Nah, terus kan jenengan bergabung dengan teater Garasi ya, Mas? Ya, Nah, Garasi ini kan dulu kalau nggak salah punyanya Visipol UGM ya. ya. Nah, ya. itu gimana kok jenengan bisa nyambung ke sana itu? Nah, waktu itu aku sedang gila-gilaan sama teater toh. Jadi setelah selesai di Asrafi, terus saya nyoba ke ISI. Oke. Iseng gitu, ikut coba S1-nya kayak apa gitu. Wah, satu ini kayak apa? Sama ngerti. Sombongnya ini nih ya. Nek Asrafi lah dadi artis, sama ngerti di dosen. Oh iya. Ada yang gitu. Bulura juga. Iya. Nah, waktu aku belajar di ISI, Iya. ternyata yo kok ora ono sing tak goleki yo. Oke. Ora ono sing tak goleki gitu. Ora ono sing tak goleki, sing tak pingin gitu, enggak dapat gitu. Nah, terus aku diundang bergabung ke Teater Garasi. Waktu itu Teater Garasi masih UKM ya. UKM-nya Visipol. UKM-nya Visipol. Terus begitu, aku cahaya sih masuk. Nah, Gitu. iya. Kok boleh? Enggak apa-apa sih, kita santai. Begitu aku masuk, oh iya, ternyata ada Visipol, UKM Visipol, tapi ada anak sastra, anak hukum, anak ekonomi, macam-macam gitu. Jadi mereka kayak sanggar lah jane, tapi Iya. Di bawahnya Visipol. Visipol, tapi kemudian yo sing mlebu ning kono ki yo macam-macam gitu. Ora meng bahkan ora meng cah UGM juga gitu. Asik juga nih gitu. Iya. Sampai akhirnya mereka memutuskan keluar dari UKM Independen lah ya. dan berdiri sendiri sebagai teater independen dan tidak berada dalam di naungan Dan kampus. gitu. Nah, bergabunglah saya ke Teater Garasi sampai aku bergabung tuh 97. Nah, ketahuan nih. tahun bergabung ke Garasi tahun 97, terus saya resign 2011 10 ya 11 Oke. 13 tahun kurang lebih ya Mas ya. ya Wah, iya. 11 suwi ya. Kok saya jadi ngitung ya? Ya, itu Gitu. lama lah pokoknya Ya, ya. lama. Iya, oke. Jadi aktivitasku banyak banget, Asrafi, ISI, Teater Garasi, belum sama beberapa grup-grup yang lain juga. Jadi saya memang suka berkelana ke berbagai kelompok. Ya tujuannya bergaul dan belajar. Oke. Nah, terus kan jenengan ini sudah sampai bertahan berteater sampai sekarang ini Mas ya. Nah, ini kita pernah ngobrolin soal ini dengan Mas Eko dulu, Mbak. Ya. Sebenarnya teater ini selama ini memang dihidupi oleh teater gitu, Mas? Atau gimana? Langsung abot ya. Abot. Benarkah teater bisa menghidupi senimannya? Susah ini, pertanyaan yang berat. Ya di beberapa hal memang ya teater bisa menghidupi kita. Tapi kan kestabilannya itu enggak terjaga dengan baik. Iya. Kalau aku menyikapinya karena aku cinta ya, sudah terlanjur cinta nih, nggak bisa berpaling dan tidak ada tempat untuk lari gitu. Ya udah, aku tekuni, aku cintai aja. Bahwa ada kendala, ada problem, ada hal-hal itu tadi. Kemudian ya ada hal-hal yang harus aku lakukan di luar seni itu sendiri, di luar teater itu sendiri. Gitu.
saya juga jualan sepeda. Oh iya. Gitu. Untuk menyiasati. Ada kaitannya sama yang tadi itu berarti? Iya. Ya. Bener. Jualan sepeda, ya terus bikin itu pitpaganda gitu-gitu. Atau kadang nek bosen ya opo wae lah. Oh pola. Salione. Sudah WC, jual pulsa gitu Pak. Warmindo gitu. Tapi ada juga beberapa pekerjaan-pekerjaan yang tidak langsung teater ya. Tapi itu juga akhirnya juga menggunakan teater. Ilmu dari teater. Ada ilmu dari teater itu. Misalnya dulu aku sempat bekerja di apa namanya? Desain kampanye gitu. Jadi sebetulnya itu kayak satu lembaga. Aku bikin sama beberapa teman-teman yang juga teman-teman teater juga di situ. Teman-teman yang terperosok itu ya Mas. Terperosok itu. Lalu kita bikin satu kayak usaha bisnis tapi lebih ke apa ya, produk-produk bikin buku, bikin cover buku, bikin poster, itu untuk LSM gitu biasanya. Gitu. Ya itu sebagai cari jalan lain kalau apalah ya, nambah ben plus minus iki enak gitu. Sing ditoke karo sing dikeluarin. Sing mlebu iki padha lah. Bener. Oke. Nah, ini karena sudah di penghujung episode ya Mas ya. Tapi ini mungkin bisa menjadi PR berikutnya Mbak. Betul. Tadi ada salah satu yang diucapkan Mas Jamal yang menarik adalah ternyata justru dari belajar teater itu malah Mas bisa menggunakan ilmu itu untuk istilahnya menyibukkan diri atau mencari mata pencarian di wilayah yang lain. Mungkin itu nanti yang kita akan bahas Mbak. Ya, Di menarik, episode berikutnya. menarik. Oke. Gimana Mbak? Mungkin juga kalau boleh usul Mas, kiat-kiat supaya bisa bertahan cukup lama gitu. Tadi Katanya kan sudah 1 menit. Ya, mungkin PR buat berikutnya Iya, Mbak. berikutnya, betul. Nanti kita PR akan buat bahas soal itu. berikutnya. Oke. Gak ditutup. Oke. Gak iklan. Teman-teman, berarti Mbaknya aja yang nutup. Oke. Udah ndagel sithik. Iya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin kita akan ngobrol lebih panjang lagi dengan Mas Jamal, lebih dalam lagi soal Mas Jamal dan kehidupan berteaternya di segmen atau di sesi selanjutnya. Terima kasih, salam budaya.